Jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menceritakan kisah yang luar biasa mengenai seorang wali yang memiliki keterkaitan erat dengan seorang perempuan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam cerita ini? Untuk mengetahui seluruh ceritanya, jangan lewatkan keseluruhan isi video ini. Perlu dicatat bahwa tidak hanya pria yang menjadi wali Allah dalam kisah-kisah ini. Ada beberapa wali yang perempuan, meskipun jumlah mereka tidak sebanyak wali pria. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan agama ini, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengemban peran spiritual. Salah satu tokoh wali perempuan yang sangat dikenal adalah, yang dikenang karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah yang luar biasa yang dianugerahkan kepadanya. Kali ini kita tidak akan membahas Rabi'ah al-Adawiyah. Fokus kita akan tertuju pada seorang wali perempuan yang memiliki kemuliaan sebanding dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Cerita menakjubkan ini dapat ditemukan dalam kitab Uqudul Lujain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Para ulama telah menceritakan kisah ini, yang mengisahkan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan luar biasa. Meski profesi seorang pandai besi, ia memiliki keajaiban yang tak terduga. Saat ia meraih besi yang baru ditempa dari dalam perapian, tangan sang pandai besi tetap sejuk tanpa merasakan panas sama sekali, bahkan ketika menyentuh besi dengan tangan telanjang. Suatu saat, ada seseorang yang tertarik dengan cerita tentang keajaiban ini. Ia ingin melihat sendiri apakah cerita ini benar adanya atau hanya gosip belaka. Oleh karena itu, suatu hari, orang tersebut mengunjungi rumah sang pandai besi. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun mengajukan pertanyaan mengenai keajaiban yang diceritakan tersebut. Setelah sampai di rumah pandai besi dan melihat sendiri kehebatan tersebut, orang itu tak bisa menahan rasa kagumnya. Begitu pandai besi menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut memberi salam dan mendapat balasan salam dengan ramah dari sang pandai besi. Lalu, orang tersebut dengan tulus berkata bahwa ia berminat untuk menjadi tamu di rumah sang pandai besi pada malam itu. Ia bertanya dengan rendah hati apakah pandai besi tak keberatan dengan kehadirannya, dan dengan penuh sukacita, sang pandai besi menjawab bahwa ia dengan senang hati menyambut kedatangannya. Kemudian, orang tersebut diundang masuk ke dalam rumah pandai besi. Saat malam makan tiba, ia disajikan dengan hidangan yang lezat. Setelah makan malam dan menjelang tidur, lelaki itu tak melihat tanda-tanda khusus dari sang pandai besi dalam ibadahnya. Ia hanya melihat bahwa sang pandai besi menjalankan kewajiban ibadah fardu seperti kebanyakan orang. Laki itu tidur hingga fajar, dan dalam hatinya ia berpikir, mungkin malam ini dia bersembunyi dalam ibadah yang lebih khusus. Dengan hormat, lelaki itu meminta izin untuk bermalam lagi di rumah pandai besi. Ia berusaha memperhatikan dengan cermat praktek ibadah sang pandai besi. Namun, hasilnya mengejutkan. Ia tak menemukan tanda-tanda ekstra dalam pelaksanaan kewajiban atau amalan sunnah sang pandai besi. Akhirnya, lelaki tersebut dengan jujur berkata, "Saya sering mendengar tentang kemuliaan yang dianugerahkan Allah padamu. Saya bahkan telah menyaksikannya sendiri. Tetapi, saat saya secara terang-terangan mengamati tindakan ibadah fardu dan sunnahmu, saya tidak menemukan tanda-tanda khusus. Dari mana asal keagungan yang engkau miliki? Bagaimana engkau mencapainya?" Dengan rendah hati, sang pandai besi menjawab, "Hai saudaraku, saya memiliki cerita yang sangat menarik. Tersebutlah kisah yang tak biasa. Aku berdampingan dengan seorang perempuan yang menawan, begitu memikat hatiku. Cintaku padanya meluap tiada taraf. Setiap waktu, aku merayu dan menggoda, berharap dia mau menuruti segala keinginanku. Meski usaha terus berlanjut, aku tak mampu meruntuhkan keanggunannya. Ternyata, di balik wajahnya yang memesona, ia adalah seorang yang terampil dalam menjaga diri, seorang yang memiliki keutamaan dalam segala hal. Ia menjaga martabatnya dengan teguh, menutup dirinya dari pandangan mata yang tak pantas. Lewat berbulan-bulan, waktu bergerak tanpa henti, hingga akhirnya memunculkan masa-masa sulit. Waktu yang memaksa kita merasakan penderitaan kelaparan, ketika kekurangan makanan melanda tiap sudut. Pada suatu hari, di tengah ketenangan di rumah, tiba-tiba kedengaran ketukan pada pintu. Dengan langkah hati-hati, aku keluar untuk melihat siapa yang datang. Dan tampillah di hadapanku perempuan cantik itu, berdiri dengan anggun di depan pintu. Lalu, dengan suara lembut, dia berkata, "Hai saudaraku, rasa lapar menyiksa aku. Bisakah engkau memberiku makanan? Demi Allah aku tidak akan memberikan makanan padamu,
kecuali jika engkau bersedia menyerahkan tubuhmu padaku. Apakah tidak kau tahu perasaan yang bergolak dalam hatiku? Apakah kau tak sadar bahwa aku mencintaimu? Aku tanpa ragu mengungkapkan perasaanku yang tulus kepadanya. Wanita itu memberikan tanggapannya, aku lebih memilih mati daripada melalaikan perintah Allah. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya. Setelah 2 hari berlalu, ia datang lagi dengan permohonan yang sama seperti sebelumnya. Aku memberikan respons yang tak berubah, mengulang kata-kata yang pernah kuucapkan sebelumnya. Saat itu, tubuhnya tampak semakin lemah dan terlantar. Ia masuk ke dalam rumahku dan duduk di sana, aku persembahkan hidangan di depannya. Tanpa peringatan, air mata wanita itu mengalir deras, dan dia mengucapkan, apakah makanan ini engkau hadirkan semata-mata karena Allah? Aku menjawab bahwa aku memberi makan agar dia setuju untuk menyerahkan dirinya. Dia bangkit, makanan ditinggalkannya tak tersentuh. Langkahnya membawanya keluar rumah, menuju tempat tinggalnya yang tak jauh dari sana. 2 hari kemudian, dia datang lagi. Dengan wajah muram, dia mengetuk pintu. Tubuhnya semakin kering dan kurus, suaranya tersendat-sendat, dan punggungnya melengkung karena rasa lapar. Dia berkata dengan nafas terengah-engah, sulit bagiku mencari makanan. Aku tak mampu lagi berjalan jauh. Apakah engkau memiliki makanan yang dapat engkau berikan dengan ikhlas, karena Allah? Sudah pasti ada, jawabku, jika saja kamu bersedia untuk menyerahkan dirimu kepadaku. Aku melafalkan kata-kata itu dengan yakin. Kemudian dia menundukkan wajahnya sesaat, akhirnya memasuki rumahku dan duduk di sana. Sayangnya, aku tak punya makanan untuk diberikan kepadanya pada saat itu. Oleh karena itu, aku cepat-cepat menyalakan api untuk memasak makanan baginya. Setelah memasak dan meletakkan hidangan di hadapannya, tiba-tiba kesadaran menerpa diriku, hadiah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di dalam batin, aku merenung, sungguh, aku telah berada dalam keadaan yang rusak. Nyatanya, perempuan ini adalah seseorang dengan akal dan pengetahuan agama yang tajam. Dia menolak mengambil yang bukan haknya, bahkan ketika kelaparan melanda. Ia terus datang ke rumahku, keadaannya terlilit kelaparan. Namun aku masih belum berhenti dari perbuatan dosa melanggar perintah Allah. Kemudian, dalam doa aku berkata, Ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari dosa-dosa yang telah kuciptakan. Aku tidak akan lagi merajut perbuatan dosa ini. Aku akan menjauh dari wanita ini selamanya. Kemudian, langkahku mendekatinya, sementara dia masih terpaku di hadapan makanan. Dengan suara lembut, aku berkata, sekarang, makanlah. Kamu tak perlu khawatir bahwa ada persyaratan tersembunyi. Hidangan ini aku hadirkan semata karena Allah. Mendengar kata-kataku, dia mengangkat wajahnya ke langit seraya berdoa, Wahai Allah, jika ini adalah kebenaran yang diucapkannya, peliharalah dia dari api di dunia dan akhirat. Kemudian, aku membiarkannya menikmati makanannya, sementara aku sendiri mundur, berupaya mengatasi api yang terbakar di dalam hatiku. Dalam kejadian yang tak disangka, nyala api terhempas pada kakiku, tapi keajaiban terjadi, tidak ada panas dan kulitku tidak terluka. Dengan hati penuh sukacita, aku kembali kepada perempuan itu. Dengan senyum lebar, ku berkata, bergembiralah, karena Allah telah mengabulkan doamu. Tiba-tiba, tanpa ragu, perempuan itu melemparkan makanan dari tangannya dan bersujud sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta. Dia berdoa, Ya Allah, Kau telah melapangkan jalan untukku dalam memahami tujuanku kepada lelaki ini. Semoga Engkau ridha untuk mencabut nyawaku saat ini. Dan dengan seketika, Allah mengabulkan permintaannya ketika dia sedang dalam sujud. Dan itulah sedikit cerita tentang wali Allah, yang sebelumnya ingin berzina namun justru karena mendapatkan doa dari perempuan yang memiliki karomah. Karena takut pada Allah dengan sungguh-sungguh, akhirnya lelaki ini diangkat menjadi wali Allah dengan sebuah karomah yang luar biasa. Lanjut ke kisah lainnya. Dahulu kala, ada 3 anak muda yang memulai sebuah perjalanan. Saat malam menjelang, mereka memilih untuk beristirahat di dalam gua. Namun, takdir berkata lain, di saat mereka berada di dalam gua, sebuah batu raksasa terlepas dari puncak gunung dan menutupi pintu gua dengan kekuatannya yang dahsyat. Kini, mereka terperangkap dalam situasi yang genting. Maka dimulailah detik-detik kisah penuh tantangan ini. Ketiga pemuda tersebut, satu persatu, memanjatkan doa mereka kepada Sang Pencipta, memohon agar pintu gua dibuka, dan mereka tidak ragu untuk mengingatkan kepadanya perbuatan-perbuatan baik yang pernah mereka lakukan semata-mata demi keridaannya. Dalam momen tersebut, salah seorang dari mereka memberikan doa yang berbunyi,
"Ya Allah, aku memiliki sepupu wanita yang sangat kucintai layaknya seorang laki-laki yang menggebu-gebu mencintai seorang perempuan. Aku ingin menggaulinya, tapi dia selalu menolak ajakanku. Datanglah musim paceklik. Dia datang kepadaku untuk meminta bantuan. Aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau aku gauli. Dia pun setuju. Saat aku sudah berada di antara pahanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Jangan pecahkan tutup, bersetubuh, kecuali dengan cara yang hak.' Seketika aku tersadar dan lari meninggalkannya. Padahal, dia adalah perempuan yang paling kucintai. Uang yang telah kuberikan kepadanya tidak aku ambil lagi. Ya Allah, jika perbuatanku itu aku lakukan semata-mata untuk mencari ridha-Mu, maka berilah padaku jalan keluar." Lalu, batu itu pun bergeser. Mari kita fokus pada pemuda tersebut, yang memiliki perjalanan yang benar-benar unik. Sebagai perbandingan dengan manusia pada umumnya, pemuda ini tidak terlepas dari keinginan dan nafsu kemanusiaan. Sebagai seorang laki-laki, ia merasakan syahwat yang menggebu-gebu terhadap seorang perempuan yang begitu dicintainya. Apa yang membuat cerita ini menarik adalah bagaimana ia menghadapi godaan dan mengambil keputusan yang menentukan takdirnya. Dia, dalam hasrat dan cobaan yang ia alami, memiliki rencana untuk menggoda perempuan itu dengan kekayaan yang dimilikinya. Ia menawarkan bantuan keuangan kepada perempuan yang sedang dalam kesulitan, dengan syarat perempuan itu harus memberikan dirinya sebagai imbalan. Terlepas dari rencananya yang kelam, perempuan itu dengan hati berat menerima tawaran tersebut karena keadaan yang memaksa. Kisah ini melukiskan gambaran tentang perjuangan dalam diri perempuan tersebut. Bagaimana ia merasakan luka yang dalam ketika martabatnya harus dihancurkan demi sesuap nasi. Dan bagaimana si pemuda, dalam puncak kenikmatan yang ia kira dapat diraih, sebenarnya mengalami kekosongan dan kepahitan dalam jiwa. Saat momen penting tiba, di saat si pemuda sudah benar-benar terperangkap dalam tindakannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Suara lemah namun penuh keimanan, yang berasal dari bibir perempuan tersebut, dengan tegas mengingatkannya untuk bertakwa kepada Allah. Bayangkanlah momen krisis batin yang dirasakan oleh si pemuda, saat ia terjebak di tengah antara nafsunya yang membara dan panggilan kebenaran. Detik-detik itulah yang akhirnya membentuk garis pemisah antara penyesatan dan petunjuk. Di saat kesempatan dan hawa nafsu telah menguasai pikirannya, ia dengan luar biasa mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari perbuatan hina tersebut. Kalimat, "Bertakwalah kepada Allah," yang terlontar dari bibir perempuan itu telah menjadi sinar terang dalam kegelapan jiwa pemuda tersebut. Inilah yang membuat kisah ini begitu menarik. Bukan hanya tentang pertempuran antara nafsu dan keimanan, tapi juga tentang bagaimana keputusan krusial yang diambil pada saat-saat paling genting dalam hidup kita dapat mengubah arah takdir kita. Bukanlah hal yang mudah untuk menahan nafsu dan mengambil jalan yang benar, terutama ketika pintu kesempatan begitu terbuka. Namun, itulah yang pada akhirnya mendekatkan kita kepada Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.